guys, Sabik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari mendapat sistem dari kalung peninggalan kakeknya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Selanjutnya ada Suparman, katanya semangat. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you ya Suparman buat donasinya. Selanjutnya ada Bos Beling. Waduh, Bos Beling. Wah, dari Madura nih biasanya Beling. Mantep. Katanya Min garap LN Berserk of Gluttony dong. Berserk of Gluttony, sabar, gue cek dulu. Ini isinya apa nih? Berserk of Gluttony. Yah, manga nih Bos Beling. Manga tuh Jepang, iya Jepang. Sedangkan Mimin bawanya manhwa Cina. Karena kalau Jepang, India entah di Jepangan atau Korea tuh copyrightnya ampun-ampun. Yang kemarin channel hilang gara-gara apa? Gara-gara solo leveling. Jadi sekarang Mimin sementara bawain manhwa Cina dulu. Ayo Bos Beling, kalau misalnya ada apa? Ada rekomendasi lain yang kalau bisa manhwa Cina gitu, bisa Mimin bawain. Untuk sementara kalau misalnya manga belum dulu. Sorry ya Bos Beling ya. Tapi kedepannya kalau ada garap pasti Mimin garap kok. Thank you ya Bos Beling buat donasinya. Selanjutnya ada Burit Son Goku. Katanya kayaknya efek kultivasi buat cewek-cewek di manhwa menghasilkan tobrut-tobrut semua. Apa tuh guys? Tobrut-tobrut. Coba guys yang tahu komen, coba. Mimin gak ngerti. Tapi ya rata-rata emang kalau di manhwa kultivasi sih rata-rata cewek-cewek pajangan doang sih. Thank you ya Burit Son Goku buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beliin Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Lalu tiba-tiba kayak ada yang memecut pakai pecut tuh ke Xiaoke. Istriku, aku gak menyangka kau jadi liar seperti ini. Oke, aku mengerti. Nah, nih kita lihat nih, pecutnya ditangkap oleh Xiaoke dan langsung ditarik. Dan ternyata itu adalah si Cao Cao. Nah, setelah itu sekarang kita pergi nih ke Peony Hall. Jadi keluarga Cao lagi berdiskusi, meeting gitulah. Nggak ada gunanya menyalahkan Chiaren jika ingin pecahkan masalah. Dalam hati Charlie, sebesar apapun kesalahan dia, selalu aja ada yang melindunginya. Aku sudah paham dengan semua ini. Konyol. Si nenek berkata, Charlie, kau yang tertua dalam keluarga penerus Cao. Kaulah yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Shaolin berkata, iya, terutama kau. Bebas, kau mau apa? Semuanya akan aku turuti. Yang aku mau adalah 10% saham keluarga. Si nenek berkata, akhirnya kau mau buka suara juga. Sama aja seperti perempuan jalang itu. Ibuku adalah putri tertua keluarga Xie, bukan pelacur. Dan sekarang adalah keluarga Xie yang dapat membantu kita. Tapi kenapa kau masih aja membenci ibuku? Apakah itu artinya ibuku lebih mulia darimu, ha? Plak, ditampar Charlie. Bajingan, diam kau. Bagus, semakin seru. Semuanya dengarkan baik-baik.
Nggak peduli siapa yang bisa mendapatkan proyek Xishan, 10% saham keluarga milik semuanya. Maksudnya gimana tuh? Ya mungkin yang dapat proyek Xishan mungkin dapat sahamnya mungkin ya. Rapat selesai. Dan Jiaxin pun kembali nih ke Plum Blossom Hall. Akhirnya aku bisa istirahat juga. Saat mau dibuka pintunya, loh kenapa dikunci? Ya sudahlah. Mungkin karena aku telat, dia sedang istirahat dan dikunci. Aku nggak akan mengganggu istirahatnya. Nah, sekarang kita pergi nih di Club 9 di mana ada Chiurong nih, dan Chiurong dihampiri oleh Charlie. Sepupu, bisa-bisanya kau bersenang-senang di sini. Proyek Xishan dihentikan. Chiurong merespon, aku udah tahu. Terus kenapa? Biar aku tuangkan sedikit minuman untukmu. Charlie membalas, aku sedang gak mood. Oh iya, Hong Fei Huang gak dapat diandalkan. Semua villa di komunitas orang kaya sudah ada di tangan menantu Chow. Semuanya hilang. Hanya 10 miliar. Dan aku pastikan ini hanya sementara di tangan menantu Chow, Hong Fei Huang. Biar aku aja yang mengurusnya. Lalu gimana dengan proyek Xishan? Chiurong menjawab, apa yang kau khawatirkan? Aku punya hubungan yang dekat dengan mereka. Aku akan pergi ke sana besok. Benarkah? Ting, diajak bersulang tuh. Chiurong berkata, sepupu, aku janji akan membantumu menjadi penguasa keluarga Chow. Charlie merespon, terima kasih sepupuku. Dan keesokan harinya nih, Xiao kebangun nih. Hah? Apa ini? Seperti darah, tapi kok biru? Ya mungkin tinta, aku cuci aja. Gosok gigi, terus Xiaoke keluar nih. Hanya rebus telur. Jiaxin lagi ngupasin telur nih. Xiaoke berkata, biar aku kupas telurnya. Tapi tangannya dipukul oleh Jiaxin. Ini nggak untuk makan kali ini. Xiaoke bertanya, lalu untuk apa? Kita melihat nih, ini kenapa pada bonyok? Aduh, tolong yang lembut. Itu saham 10%. Apa kau udah benar-benar gak bisa kau ambil alih? Apa kau pikir aku gak menginginkannya, Tapi mau bagaimana lagi? Gua gak menerima kedatanganku. Saat aku dengar keluarga Chow bakal hancur, aku jadi lepas kontrol. Tampaknya kita udah gak ada harapan lagi. Sepertinya tangan yang dikirim oleh tuan muda keempat telah melakukan kesalahan fatal. Loh, apa yang terjadi? Kenapa mereka semua pergi ke rumah Huang? Jiaxin menjawab, Lau Taichun membuat kesepakatan. Siapapun yang bisa mengambil alih proyek Xishan, dia berhak mendapatkan 10% saham dari keluarga. Keluarga Chow sudah gila. Ibunya Jiaxin berkata, Jiaxin, ngapain kau cerita ke dia? Seharian di kamar, malas-malasan. Gak mau bantu sama sekali. Yang bisa, dia hanya akan bikin masalah baru. Ayahnya menambahkan nih, iya, cepat cari cara. 10% saham adalah kesempatan kita untuk bangkit. Jiaxin membalas, ibu, ayah, sepertinya aku harus jelaskan padamu. Xiaoke telah banyak memberiku perubahan dalam hidup. Dia nggak pernah bikin masalah. Hidupnya nggak sia-sia di mataku. Satu lagi, dia sangat jenius. Puih, jangan bikin dia besar kepala. Si ayahnya berkata nih, pusat perbelanjaan, perusahaan kulit udang. Apa itu semua benar-benar dia yang beli sendiri? Jiaxin, kau adalah orang kaya sekarang, tapi perlu diingat, jangan pernah melindunginya apapun kondisinya. Apa yang perlu kita lakukan agar kau percaya kalau kau berhasil mengambil alih proyek Xishan, baru aku akan percaya kalau dia adalah orang jenius. Apa cuma itu yang bisa kau berikan? Si ibunya melanjutkan nih, kalau kau berhasil mendapatkan proyek Xishan, aku akan menikahkanmu dengan Yao Yao. Biarkan dia belajar banyak dari kakaknya. Wah, baru kali ini aku melihat ibu mertua sangat baik padaku. Tapi si Jiaxin menahannya nih, menghadang nih. Enggak, sama sekali tidak. Yao Yao berkata, kakak, ini semua belum terjadi. Kenapa kau bilang tidak begitu cepat? Xiaoke dengan cepat lari nih. Mumpung belum terlambat, aku pergi dulu. Sayang, tunggu aku. Lalu di sebuah kayak perusahaan tuh, seseorang berkata, kalau sampai ada anggota keluarga Chow lain yang masuk, satu langkah aja, patahkan kakinya. Kita melihat nih, mereka berdua, Xiaoke dan juga Jiaxin, ngelihat nih Charlie babak belur. Jiaxin berkata, suami, kenapa kau melakukannya? Oh, Xiaoke yang hajar. Tiba-tiba ada yang berkata nih, Xiaoke, akhirnya kita bertemu. Jiaxin bertanya, suamiku, apa itu temanmu? Oh, Chiurong guys. Dalam hati Chiurong, astaga, cantik sekali wanita ini. Sepertinya aku jatuh cinta. Tapi tiba-tiba, apa kau lihat-lihat, Ini istriku. Istrimu? Berarti kau menantu keluarga Chow. Nona Chow, apa kau nggak tahu kalau dia itu nggak setia? Dia selalu dikelilingi oleh wanita cantik selama ini. Dalam hati Xiaoke, kenapa langsung belak-belakan? Oh iya, aku tahu. Dalam hati Jiaxin, pasti wanita itu si Lanlan. Kau tahu? Dan kau nggak peduli? Jiaxin membalas, dia adalah pria yang hebat. Jadi wajar kalau dia banyak disukai wanita. Dalam hati Chiurong, Chiurong. Dalam hati Chiurong, hanya sedikit sekali wanita yang mau mengerti kondisi pria. Charlie berkata, sepupu, kembalilah ke topik bisnis. Chiurong berkata, apa kau kesini sedang berjuang untuk proyek Xishan? Keluargamu mungkin udah gak dianggap lagi oleh mereka. Tapi jangan khawatir, aku bisa bantu. Charlie bertanya nih, terus gimana nasibku? Plok, ditampar. Diam kau. Jiaxin berkata,
Aku percaya dengan suamiku. Dia pasti berhasil. Hah? Mereka masih ada hubungan saudara denganku. Dan aku adalah putra tertua keluarga Xie, salah satu keluarga terhormat di Qiangpei. Menurutmu keluarga Huang akan berpihak kepada siapa? Udah pasti ke aku kan? Lalu datang nih beberapa orang. Begila memberi hormat tuh. Di ujung ada si Huang. Oh, ini Mimin baru tahu nih, namanya Huang Kui. Ternyata si Huang Kui datang nih. Ciali berkata, Huang Kui bahkan keluar untuk menyambutnya. Ciorong berkata nih, kau bisa lihat sendiri siapa yang disambut mereka. Hei, lama kita nggak bertemu. Si Ciorong menyapa si Huang Kui, tapi Huang Kui cuma lewat nih menghiraukan si Ciorong dan langsung memeluk Xiaoke. Akhirnya aku nggak menyangka kau akan datang ke sini. Dalam hati Xiaoke itu pasti memalukan sekali. Dan akhirnya mereka bertiga jalan tuh. Ini Ciali sama si Ciorong ditinggal. Selamat datang Tuan Xiao. Ciasim bertanya, suamiku, mereka sudah mengenalmu? Entahlah. Karena ini ada garis-garis angin nih. Wush, hening. Hening. Berani bermasalah denganku, ha? Akan kubuat kau sekarat. Lalu tiba-tiba seseorang datang nih. Bos, alasan kegagalan acara sudah ditemukan. Dikasih HP, isinya itu si Xiaoke yang waktu nyelamatin si Yu Qingcheng dari orang-orang tuh. Hah? Bukankah ini Xiaoke? Kau ingin bermain-main denganku, ha? Sepertinya Jasin punya kesempatan besar untuk mendapatkan proyek Xishan. Atau kau punya cara lain yang lebih menarik? Iya, aku ingin dia mati. Bunuh dia. Hadiahnya 2 kali lipat dari Yu Qingcheng. Baiklah, kali ini aku bisa pastikan semuanya akan beres. Xiaoke dan kawan-kawan pergi ke kantor nih. Nona Chow, aku tahu apa maksudmu kesini. Kerjasama bukanlah masalah bagiku. Ciasim merespon, terima kasih, aku sangat beruntung sekali. Tapi tunggu, jangan senang dulu. Ada syarat yang harus dipenuhi. Proyek Xishan hanya bisa diserahkan ke Linglong Estate. Dan yang jelas, Linglong Estate harus sudah terpisah dari keluarga Chow. Hah? Jasin merespon nih, ini masalah besar bagiku. Aku harus pulang dan berdiskusi dengan keluarga Chow. Xiaoke berkata, aku ikut, tapi Xiaoke ditahan sama si Huang Kui. Kau jangan pergi. Kebetulan aku punya hadiah untukmu. Hah? Dan akhirnya Jasin mau pergi nih. Xiaoke berkata, hati-hati di jalan, jangan ngebut. Oke, jangan khawatir. Dan Jasin pun pergi nih. Xiaoke berkata, tunjukkan padaku. Yang keluar ternyata adalah si Huang Mei. Huang Kui berkata, bagaimana? Apa kau suka dengan harta karun keluarga Huang? Wah, indah, sangat indah. Dalam hati Huang Mei, sudah kuduga, pasti sama aja dengan pria lainnya. Dalam hati Huang Mei, kenapa orang ini? Kenapa langsung mau main pegang? Apa yang mau dipegang olehnya? Tapi Xiaoke memegang kalung jade-nya nih, giok jadeite. Sepertinya nggak asing bagiku. Oh, kukira kau mau pegang apaan? Dalam hati Huang Mei, aku nggak habis fikri kalau pria ini akan penasaran dengan kalungku. Dalam hati Xiaoke besar sekali. Aku hampir aja lepas kontrol. Lalu tiba-tiba datang nih. Xiaoke, aku harap kau nggak lupa dengan jade itu. Loh, bos Huang itu si Huang Tiancheng. Oh iya, aku ingat. Aku nggak menyangka jika batu patah itu bisa kau jadikan perhiasan sebagus itu. Bagiku, kau adalah raja jade terbaik seluruh dunia. Xiaoke merespon, jangan bilang begitu. Aku hanya sedikit tahu soal jade dan lain-lain. Huang Tiancheng berkata, Xiaoke, ini Mei, cucuku. Kalau kau mau, kau bisa bawa dia pergi jalan-jalan setiap hari. Xiaoke berkata, perkenalkan, aku Xiaoke. Dalam hati Huang Mei sedikit membosankan, sedikit cupu. Cie, sekarang kita pergi nih di istana keluarga Chow. Ciasim baru sampai nih di rumah di istana keluarga Chow. Ciarang berkata, gimana? Apa kau bisa masuk ke dalam dan berbicara dengan mereka? Caling menambahkan, palingan juga ditendang depan pintu. Caoling berkata, Ciasin, kalau nggak ada yang penting, jangan ganggu nenek. Huang setuju, proyek Xishan diteruskan dengan Linglong Real Estate. Asalkan Linglong harus dipisahkan dari keluarga Chow. Hah? Caoling bertanya, gimana menurutmu, Nek? Si nenek menjawab, tetap waspada. Menurutku, proyek Xishan gak hanya soal keuntungan, tapi juga reputasi dan status keluarga Chow di masa depan. Untuk kali ini, aku masih bisa terima keputusan Huang Kui. Tapi meski begitu bukan berarti kita nggak bisa manuver. Tapi tentu, semua itu tergantung keputusanmu hari ini. Dan mereka pun langsung pergi nih. Apa? Caolin, si nenek, dan juga Ciarang untuk berdiskusi. Caolin berkata, Ciarang, apa strategimu? Waktu udah mepet, jangan main-main. Ayah, Huang bisa terima asal kita meninggalkan Linglong. Dan kita semua sudah sepakat. Ide buruk macam apa ini? Apa nggak ada cara lain? Dan khawatir, Huang hanya bilang kita keluar dari Linglong. Itu artinya kita bisa aja mengganti bos Linglong sementara. Selama kita bermain dengan baik, masih ada kesempatan untuk proyek Xishan jatuh ke tangan kita. Maksudmu mengganti Ciasin? Si nenek berkata, ide bagus. Kurasa selama kita mengganti orang kita sendiri, nggak ada masalah. Jarang, luar biasa. Dan kita tetap bisa mengurus real estate Linglong. Setelah insiden di Haicheng, aku sadar aku punya banyak kekurangan. Mungkin sebaiknya kakakku aja yang harus menjadi ketua dewan. Hah? Nenek dan Caolin berkata,
Ciarang, akhirnya kau bisa berpikir dewasa. Dalam hati Ciarang, semua sahamku hilang. Nggak ada cara lain selain melupakannya. Sekarang, satu-satunya jalan adalah dengan berdiri di samping mereka. Hingga akhirnya aku bisa menguasai semuanya. Dan akhirnya mereka bertiga pun keluar nih. Ciarang berkata, Ciasin, selamat atas keberhasilanmu. Hah? Maksudmu apa? Mengingat kinerjamu sangat baik setelah menentukan keputusan dengan hati-hati, sekarang kau dialihkan menjadi wakil presiden umum Chow Group. Hah? Wah, dalam hati Ciasin, benar aja. Ternyata yang dikatakan Chow ke benar. Chow Lin melanjutkan nih. Linglong akan diambil alih oleh Charlie. Dan mulai sekarang, kau bisa pergi ke kantor pusat. Ciasin merespon, bagaimana kalau aku nggak setuju? Kalau kau nggak setuju, keluar dari keluarga Chow bersama orang tuamu. Si ayah berkata, Ciasin, kau seharusnya senang dengan jabatan baru. Jangan lawan mereka. Lalu gimana dengan saham 10%? Si neneknya melanjutkan nih, proyek Sishan belum didapatkan. Kenapa kau buru-buru sekali memintanya? Jangan-jangan ambisimu di sini emang ingin mengambil alih keluarga Chow. Kita melihat nih di HP-nya Ciasin nih. Suatu saat, ini chat dari Xiaoke ya. Suatu saat keluarga Chow pasti merobohkan jembatan yang kita lalui untuk mengambil alih semuanya. Dalam hati Ciasin, suamiku, sekarang aku percaya padamu. Ciasin berkata, baiklah, aku akan keluar aja. Dan untuk posisi wakil presiden, aku juga nggak mau mengambilnya. Kau brengsek. Nenek ini lo udah tua, masih aja mikirin duit. Kita kembali nih ke Ciarang dan juga Ciali. Ciali berkata, kau merekomendasikanku sebagai ketua. Kau nggak salah minum obat kan? Ciarang merespon, kakak, hanya kau yang pantas meneruskan. Semuanya telah sepakat. Masa depan sudah terlihat jelas. Ada di tangan kita. Ciali berkata, bagus, jika aku jadi kepala keluarga, kau akan kujadikan tangan kananku. Ciarang merespon, aku akan mencoba yang terbaik untukmu. Sekarang kita pergi nih ke Chow Chun-che. Chow Chun-che berkata, kakak iparku bilang jika kontrak berhasil, dia akan membelikanku villa dan kau akan kusembunyikan di rumah emas. Si wanitanya berkata, jangan terlalu yakin. Apa kau pikir tanda tangan kontrak itu mudah? Udah ada tanda baik, udah ada pihak yang ditunjuk Linglong, tinggal menunggu proses. Apa kau meragukanku dan kakak iparku, ha? Ya udah, kalau gitu aku ingin villa di komunitas orang kaya. Nah, kita kembali nih ke Xiaoke nih. Si Huang Mei lagi kayak berdansa gitulah. Xiaoke berkata, adikmu sangat cantik. Lalu datang nih seorang bodyguard. Bodyguard itu berkata, bos, Linglong mengirim seseorang untuk tanda tangan kontrak. Si Huang Kui merespon nih, tanda tangani. Xiaoke bertanya, tanda tangan siapa itu? Ini Chow Chun-che. Katakan padanya, nggak ada tanda tangan yang valid kecuali tanda tangan Ciasin. Hah? Oh, ya udah, tunggu apa lagi? Cepat kembalikan. Selain itu, bilang kepada mereka, jangan kirim tanda tangan orang lain ke sini jika tidak ingin keluarga Chow hancur. Idih, ngeri. Dan ternyata Chow Chun-che dilempar, ditendang nih. Kecuali Chow Ciasin, gak ada satupun orang yang bisa kesini. Sekarang kita pergi ke Ciaren dan juga Cialing nih. Cialing berkata, kakak keempat, kabar terakhir Chow Chun-che telah diusir oleh keluarga Huang. Dugaanku benar, Xiaoke punya hubungan dekat dengan keluarga Huang. Cialing bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Cialing menjawab nih, katakan padaku, seperti apa Xiaoke di Haicheng? Cialing menjawab, sampah. Hey, ini soal masa depan, jangan bercanda. Si Cialing menjelaskan nih, di Haicheng dia memiliki hubungan baik dengan keluarga Tao dan Fan. Dia punya grup bisnis senilai 20 miliar dolar, Pipi Shrimp International, Sinsin Cloth, Plaza Shopping, dan Universitas Haicheng. Apa? Kenapa kau nggak bilang dari awal? Karena menurutku dia hanya seorang menantu, nggak peduli seberapa sukses hidupnya. Ciaran membalas, berarti dia adalah orang besar. Siapa dia sebenarnya? Cialing berkata nih, setengah saham milik International Chingcheng yang dikelola oleh grup Changke juga dimiliki oleh Xiaoke. Aku nggak sengaja mengetahui itu saat aku sedang menyelidiki grup Changke. Hah? Chingcheng? Setengah? Penghasilan Chingcheng terakhir kali 200 miliar. Dan ini hanya perkiraan ratusan miliar. Kaya tapi nggak terlihat. Gak peduli seberapa kaya dia, nggak ada hubungannya dengan kita. Yang terpenting sekarang, jangan sampai dia membalas menyerang kita. Ciaran berkata, nggak, kita belum cacat di matanya. Ada kesempatan untuk manuver, dan kau punya modal untuk perbaiki hubungan dengannya. Kau ingin aku merayunya? Enggak, kita bisa jadikan dia tempat berlindung. Sekarang kita kembali nih ke keluarga Chow. Chow Lin bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Apa kalian punya ide yang bagus? Yang lain menjawab, tidak. Akankah keluarga Chow akan hancur di tanganku? Lalu tiba-tiba seseorang berkata nih, kalau kau ingin keluarga ini selamat, sebaiknya kau ikuti apa kemauan Huang Kui. Ternyata itu adalah Ciaran. Ciaran melanjutkan nih, lagi pula real estate Linglong sudah bangkrut. Kenapa kita nggak melepasnya aja? Nggak ada bedanya meski Chow Ciasin digantikan oleh dia. Saudara keempat, aku rasa kepalamu udah nggak beres.
karena dipukul Xiaoke. Yang perlu kita lakukan adalah merayakan pesta untuk Jiaxin sebagai putri tertua keluarga ketiga Chao dan direktur baru proyek Xishan. Dengan begitu, kurasa krisis ekonomi keluarga ini akan sedikit membaik. Si nenek berkata, ide bagus. Dalam hati Charlie, sepertinya dia ingin menggunakan kekuatan Xiaoke untuk bersaing melawanku. Kalian yang sudah membuat Jiaxin pergi, segera hubungin dia agar kembali dan segera minta maaf padanya. Jangan khawatir, aku akan menelpon dia sekarang. Cukup sekali telepon, dia pasti akan datang. Tut, panggilan ditolak. Hah, brengsek. Beraninya menolak teleponku. Aku akan telepon Xiaoke. Kita lihat nih, Xiaoke lagi pesta gitu kan. Huang Kui berkata, aku harap setelah acara minum ini, kita semua jadi keluarga. Lalu Xiaoke mengangkat teleponnya nih. Jaren, suruh Lao Taichun secara pribadi minta maaf kepada Jiaxin. Atau kau mau, kau nggak dapat tanda tangan. Terus setelah itu, ada nelfon lagi nih. Ringtone-nya, ini aku, istrimu, suamiku, aku mencintaimu. Ringtone eksklusif. Tapi saat mau diangkat telepon ya, ditahan sama si Huang Mei. Huang Mei berkata, mari kita minum dan bersenang-senang. Tapi Xiaoke tetap nih mengangkat teleponnya. Suamiku, aku telah meninggalkan keluarga Chao sesuai dengan permintaanmu. Selanjutnya kita kemana? Sepertinya kau belum makan. Kau mau makan apa? Aku mau makan mie. Lalu Xiaoke langsung mau pergi nih. Maaf semuanya, istriku ingin makan bersamaku. Aku pergi dulu. Sepertinya kita nggak akan berhasil. Aku nggak percaya ini akan gagal. Dengan pesonaku, apa susahnya untuk mengambil suami orang? Waduh. Mereka pun makan nih. Suami, bukankah keluarga Huang menjamumu? Xiaoke merespon nih, gak ada makanan yang lebih lezat kecuali makan denganmu. Waduh. Terus sekarang kita lihat nih, ada mobil, gak tahu nih kayak S2K, cuma gak tahu lah. Terus seseorang berkata dalam mobil itu, loh, bukankah itu Chao Jiaxin, teman sekelasku? Wah, biarkan aku menemuinya. Ternyata kita melihat nih Sumina sekarang sama cowok baru. Mereka berdua menghampiri Xiaoke dan juga Jiaxin nih. Sumina berkata, "Hey Jiaxin, perkenalkan, ini adalah pacarku. Dia adalah pewaris tunggal keluarga kau." Namanya masih Mandarin. Mimin cari di Inggris ada nih, Kau Chianafu. Waduh, Mimin nggak tahu nih. Selain penerus keluarga kau, tapi ada Xie Qiuxi atau kau. Kau aja deh, Kau Chianafu. Biarkan penerus keluarga kau, biar sama gitu kau juga. Kau Chianafu. Si Kau berkata, senang bertemu denganmu cantik. Halo. Dalam hati Xiaoke, apakah orang ini berpengaruh? Sama dengan Huang Kui, Yu Qingcheng, dan Xie Qiuxi. Xiaoke berkata, apa kau bahagia? Seberapa bahagia hidupmu? Lalu si Sumina berkata nih, Jiaxin, aku dengar kau dikeluarkan dari Linglong. Aku ikut sedih mendengarnya. Sampai-sampai kau nggak mampu beli makanan yang baik. Xiaoke membalas nih, Nona Shu, bukankah kemarin pacarmu Chao Si? Kenapa cepat sekali ganti pacar? Dalam hati Sumina, beraninya bajingan ini membuka aibku. Chao Si telah dihancurkan oleh Yu Qingcheng. Si Kau melanjutkan, dan dia adalah pahlawanku saat ini. Emang hampir semua orang cantik selalu ingin mengikutiku. Lalu Jiaxin mau ini nih, romantisnya dilapin mulutnya tuh. Jiaxin berkata, keringatmu keluar, biar aku bersihkan. Kau bertanya, siapa suaminya? Sumina menjawab, dia hanya menantu biasa. Dalam hati si kau pasti akan jatuh ke tanganku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!